podcastnya Deddy Gobuzer sama Menteri Pendidikan kita Nadiem Karim itu. Jadi Nadiem Karim itu bilang gini, di Indonesia itu, kalau di dunia itu ada 2 krisis. Di Indonesia itu mengalami 3 krisis, kata dia. Yang pertama sudah pasti krisis kesehatan. Ya kan, krisis kesehatan melanda seluruh dunia. Terus krisis ekonomi yang lebih parah daripada krisis kesehatan, kata dia. Dan yang ketiga adalah krisis pendidikan. Secara otomatis pendidikan ini mengalami krisis, gitu kan? Bahkan di situ judul podcastnya itu adalah pembodohan satu generasi, ya kan? Judul podcastnya itu karena pembodohan satu generasi itu Nadiem Karim mengucapkan, dan dia tidak memperdebatkan itu, emang itu terjadi gitu loh. Di seluruh dunia itu terjadi pembodohan satu generasi. Ya bagaimana tidak? Tidak ada lagi namanya pembelajaran secara tatap muka, penekanan kompetensi, gitu kan? Iya kan, untuk naik kelas, untuk kelulusan saja itu hanya berdasarkan portofolio. Iya, hanya teka-teki saja. Tidak teka-teki juga, tapi hanya berdasarkan susunan portofolio kualitatif. Jadi tidak ada kuantitas yang dilihat di situ. Kan biasanya kan berdasarkan kuantitatif, nilai-nilai kan. Nah, sekarang kan ada kualitatif, kumpulan portofolio. Jadi itulah masalah pendidikan. Jadi di situ kata Nadiem bilang gini juga ya. Jadi ini akan terus berlangsung sepanjang tahun gitu loh, sampai walaupun sudah ditemukan vaksin juga ini akan terus berlangsung pendidikan seperti ini. Jadi bagaimana pemerintah itu akan menciptakan suatu model pembelajaran. Sekarang udah ada nih itu untuk tatap muka, izin untuk tatap muka bagi sekolah yang di daerah zonasi kuning dan hijau, ya kan? Ada kan? Tetapi kan itu melalui prosedur yang ketat, dan tidak semua sekolah itu mempunyai itu. Hanya 18% sekolah di Indonesia yang mampu melaksanakan itu sesuai dengan prosedur itu, gitu loh. Dia yang menyebutkan gitu. Jadi gitu, bagaimana harus 50% dari angka jumlah murid yang ada di sekolah. Jumlah murid itu 30 orang rata-rata satu kelas. Kalau 50% berarti sekitar 15 orang kan? Kalau 15 orang itu tim Satgas Covid, tim Satgas tidak bisa. Itu penyebarannya sudah akan terjadi gitu. Jadi tidak dimungkinkan untuk 15
kayak tadi misalnya RT 1 Jayamukti misalnya gitu, siapa-siapa siswa dia di situ. Kita buat kelompok 3 sampai 5 orang setiap itu. Terus nanti kita buat lagi, kalau misalnya di RT 1 itu lebih dari 5 orang, itu tidak bisa. Kita buat lagi 2 kelompok di situ misalnya kan gitu. Dan itu orang tua saya rasa tidak akan was-was untuk mengizinkan anaknya keluar atau belajar di dekat lingkungan dia, karena dia nggak keluar dari komplek dia kan gitu, dari dalam komplek itu sendiri. Dan itu sudah dilaksanakan di berbagai daerah. Saya di webinar itu kan mulai kayak di misalnya di Kalimantan gitu kan, itu di daerah Sulawesi atau di Jakarta sendiri pun ada yang webinar yang di webinar itu dikemukakan yang siswa itu mengelompok-kelompok di lingkungan dia gitu loh. Kan ada jaringan internet, ada penduduk yang memberikan jaringan internet, jadi siswa pergi ke situ gitu loh untuk sekolah gitu. Apakah tutor ini menjamin akan menjalan lancar, ataukah ada pengawasan dari guru itu datang sendiri ke tempat mahasiswa itu sendiri? Iya, guru tetap harus. Jadi nanti kan sudah pemilihan tutor itu kan nanti kan dilihat tuh kalau siapa di satu kelompok itu yang di antara 5 orang itu yang mempunyai kemampuan lebih dari yang 4 orang. Kan gitu kan, dinilai kalau bagaimana kemampuan pengetahuan dia tentang materi itu. Dan itu akan berlangsung bergilir. Tidak hanya itu saja yang akan menjadi tutor. Jadi keempat itu bisa ada waktu, misalnya nanti minggu besoknya yang ini jadi gitu. Nah, ya kan? Terus pada saat belajar, proses pembelajaran itu harus ada video call, misalnya dengan jaringan video WA, atau guru datang ke situ. Misalnya guru buat jadwal untuk kelompok 1 RT 1 Jayamukti, jadwalnya sekian, jadi guru datang ke situ. Dan atau bisa dikontrol melalui Zoom langsung gitu kan. Dan ini sangat bagus, apalagi untuk kemampuan pembelajaran eksak ya gitu kan, kayak matematika kayak gitu kan, itu kan harus buat penjelasan gitu loh, mengerti gimana caranya menyelesaikan rumus kayak kimia, fisika gitu kan. Kan banyak skripsi mahasiswa itu, jurnal-jurnal itu yang ada di internet itu tentang pelaksanaan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kan banyak tuh jurnal-jurnalnya kayak gitu. Iya. Kalau tutor itu harus berjalan lancar, tentu ada kriteria seseorang itu disebut sebagai tutor sebaya. Iya. Apa aja kriteria itu kira-kira? Tutor sebaya itu yang namanya tutor. Yang namanya tutor itu memberi pengarahan. Iya. Guru adalah sebagai tutor juga iya, sebagai pendidik juga iya. Tapi ini kan tutor. Tutor itu menyampaikan saja. Ya kan, bukan sebagai pendidik. Kalau yang pendidikan guru. Iya. Ya kan, berarti persyaratan sebagai tutor sebaya itu hanya ya. Penentuan kriteria itu kan siswa yang pintar kan gitu kan, siswa yang bukan pintar ya, yang mempunyai kemampuan lebih, hanya peringkat 1 sampai 10, dan dia jadi tutor di kelompok-kelompok, karena kan di dalam kelas kan. Iya. Nah ini kan di luar kelas, di lingkungan. Jadi di antara 5 orang itu siapa yang mempunyai keunggulan, itu saja tentang materi ini gitu loh. Tentang materi ini guru kan bisa melihat dengan asesmen yang sebelumnya gitu kan, yang sebelumnya oh si A yang ternyata punya kemampuan lebih, jadi dia sebagai tutor. Nanti untuk pertemuan berikutnya dilihat lagi asesmennya, oh ternyata si B, bisa dia jadi tutor. Jadi
bisa jadi